Halo guys, balik lagi di podcast kita Talking about everything. Oke, bersama aku Giva Nunativa. Teman-teman boleh panggil aku Giva dan Aku Filda Dwi Aulia, bisa dipanggil Filda. Oke, kita mau ngapain nih Kak Gipa? Nah, jadi kita kali ini mau ngebahas seputar kebahasaan dalam teks editorial nih. Tapi sebelum itu emangnya di dalam teks editorial itu ada apa aja sih? Wah, dalam kebahasaan teks editorial itu ada 6. Nah, kita di sini bakal bahas satu-satu nih. Nah, salah satunya itu yang pertama ada kata populer, yang dimana kata populer ini adalah kata yang sering diucapkan dan kata yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, bener banget nih. Kayak contohnya kata barter. Ya. Itu udah nggak asing lagi dong pastinya dengan kata barter gitu. Terus juga kata aset, kemudian juga Informal. contohnya lagi informal, formal ya. Iya. Itu kata-kata yang udah sering banget masyarakat pakai gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kan tadi tuh ada kata populer ya. Selain dari kata populer itu Yang kedua ada nih. apa lagi sih emangnya? Yang kedua ini ada Konjungsi kausalitas, Iya, benar. benar. Jadi konjungsi kausalitas itu kata yang bisa menghubungkan dua atau lebih dari klausa gitu. Jadi kata konjungsi kausalitas itu kata penghubung. kata penghubung yang dipresentasikan dalam sebab akibat. Jadi ada alasannya gitu. Kayak contohnya nih karena, sebab. Ya. Kayak jadi ada sebab akibatnya gitu. Jadi emang kalau kata populer ini adalah kata yang sering diucapkan dan kata yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, bener banget nih. Kayak contohnya kata barter. Ya. Itu udah nggak asing lagi dong pastinya dengan kata barter gitu. Terus juga kata aset, kemudian juga Informal. contohnya lagi informal, formal ya. Iya. Itu kata-kata yang udah sering banget masyarakat pakai gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kan tadi tuh ada kata populer ya. Selain dari kata populer itu Yang kedua ada nih. apa lagi sih emangnya? Contohnya kayak kenapa sih kemarin kok kamu nggak bisa hadir gitu? Nah, pasti kan ada alasannya tuh karena Iya. aku habis dari ini. Jadi berupa kata penghubung untuk penjelasan ya. Iya, bener banget. Nah, oke lanjut nih. Tadi kan udah dua tuh yang Dua. dibahas. Nah, yang ketiga ada kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini adalah kalimat tanya tapi yang tidak memerlukan jawaban. Jadi Paham udah nggak? ada Paham nggak? jawabannya ya? Udah ada jawabannya. Paham Iya, sih, paham. iya. Jadi kalimat retoris ini adalah kalimat tanya tapi yang tidak memerlukan jawaban karena emang jawabannya itu sudah ada di kalimat tersebut. Dan juga misalnya kita pulang malam, orang tua kita nanya kayak nanya apa namanya? Kamu jam segini gitu Ya, baru pulang. kamu jam segini baru pulang gitu. Loh, kamu nanya gitu. Ya, kayak gitu tuh. Terus Iya, ada udah ada juga salah jawabannya kan, satunya gitu. lagi kayak berapa banyak lagi korban yang harus berjatuhan akibat keegoisan kalian. Nah, kayak gitu. Jadi kayak lebih ke kalimat ini ya, apa? Penekanan gak sih? Iya, ya jadi kayak menekankan kembali gitu loh. Iya. Buat meyakinkan lagi. Jadi si penanya nanya ke orang itu buat menekankan lagi nih, meyakinkan kalau ini tuh benar atau enggaknya gitu. Iya, benar. Oke, Nah. kita lanjut nih yang ke Keberapa ya tadi? Kan tadi kata populer, konjungsi kausalitas, terus ada kata retoris. Nah, ada lagi nih yang selanjutnya ada keempat, kata pronomia penunjuk. Iya, benar. Nah, jadi pronomia penunjuk itu setahu aku sih ya kata ganti untuk menunjuk suatu letak atau benda. Nah, itu biasanya dipakai ketika kita nanyain arah gitu. Kayak Iya. misalkan aku nanya nih ke Filda gitu ya, nanya emang rumahnya si A di mana sih gitu. Oh, itu tuh di situ. Iya, Nah, jadi kata-kata ganti. kata-kata promina petunjuk ini seperti ada seperti ini, ada sini, itu, iya, ya ini. ada itu, ada begini dan Iya, begitu. betul, Jadi, begitu. iya berarti kasih apa contohnya lagi salah satu.
pulpen gitu ya. Iya. Pulpen ini misalkan letaknya ada di depan, itu tuh pulpen itu atau itu tuh ada di situ Iya, tuh. Jadi bisa. kayak apa ya? Kayak kata ganti ketika kita mau menunjukkan sesuatu benda ataupun letak, digantinya pakai kata pronomnya penunjuk ini gitu. Iya, bisa juga kalau misalnya kita nyanyain suatu tempat gitu ya, Iya, kayak benar. misalnya toilet Iya, atau benar, musola benar. di mana Iya. gitu. Jadi jadi apa ya, kata pengganti gitu ya. Ya, oke. Jadi Jadi tadi udah 4 ya. 4. Ya, berarti tinggal 2 lagi. 2 lagi, kan ada 6 ya. Nah. Kita bakal 2 lagi nih yang kita bakal jelasin. Selanjutnya itu ada kalimat fakta. Nah, Wah. jadi kalimat fakta itu kalimat yang ditulisnya itu berdasarkan kenyataan gitu, sesuai peristiwa yang ada gitu. Iya, benar. Jadi Contohnya kayak gimana sih tapinya? contohnya itu ada kayak misalnya Pak Jokowi adalah presiden Indonesia. Nah, itu kan fakta banget kan. sebuah kenyataan gitu ya. Iya, benar. Jadi kalimat fakta itu adalah kalimat yang emang benar-benar fakta dan sesuai kenyataan. Iya, benar banget tuh. Nah, mungkin teman-teman juga udah ngerti lah ya tentang Soalnya kalimat fakta. udah jelas Pak pasti Iya, kan kalimat betul. fakta. Jadi udah apa ya, dan juga ditambah itu tuh udah menjadi hal umum gitu. Iya, Jadi benar-benar. mungkin kita lanjut aja ke yang terakhir Yang terakhir itu ada kalimat opini, yang dimana kalimat opini ini adalah kalimat saran atau enggak kalimat kayak Pendapat. Iya, pendapat. Oh iya, Iya, benar. pendapat. Jadi contohnya ini ada semisalnya aku ngasih saran ke kamu, sebaiknya kita sebagai pelajar harus lebih rajin lagi belajar supaya Pintar. Iya bisa Pintar. sih. Jadi kayak lebih ke apa ya? Kayak menyarankan, Jadi kasih rekomendasi. memberikan Iya. pendapat kita nih ke orang lain. Kayak Iya, misalkan benar. Tentang cuaca. Nah, cuaca hari ini tuh menurut aku Ya, menurut soalnya aku berubah-ubah nih gitu misalkan. Nah, itu tuh masuknya ke dalam pendapat atau kalimat opini. opini, karena kan itu menurut kita ya, Iya, jadi saran dari pendapat kita, kita iya gitu. pendapat dari kita. Oke. Nah, kayak mungkin itu udah ada 6 ya, udah lengkap. Udah lengkap itu. Oke, jadi mungkin kita sampai sini aja Ya. dan teman-teman bisa cari banyak banget Referensi. sumber lainnya Ya, atau referensi sumber. lainnya ke berbagai sumber gitu ya, kayak contoh internet yang tadi udah disebutin, terus juga YouTube. YouTube Iya, juga benar. bisa, mungkin ke podcast yang lain gitu ya. Cukup sekian dari kita, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.